jelas kata kunci adalah prestasi. Lulusan FIP itu tidak hanya sebagai guru atau pendidik. Bisa menjadi prodi yang paling diminati oleh calon mahasiswa. Kece Radio, your easy listening station. Halo Kece People, balik lagi nih bersama dengan Doni di Bincang Unesa. Nah, untuk kali ini kita akan mengenal lebih jauh mengenai Fakultas Ilmu Pendidikan, yaitu fakultas yang menghasilkan profesional di bidang pendidikan dan juga menghasilkan lulusan yang bermutu, unggul dan juga kompeten di tingkat nasional dan juga internasional. Nah, langsung saja kita akan kenalkan terlebih dahulu untuk narasumber kita kali ini. Ada yang pertama, ada Dekan FIP, ada Bapak Dr. Muhammad Nur Salim MSI atau yang akrab disapa dengan Pak Nur Salim. Bagaimana kabarnya Bapak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa handal. Luar biasa handal. Oke. Baik, kemudian juga hadir bersama kita ada Wakil Dekan Bidang Akademik Bapak Dr. Wagino MPD. Bagaimana kabarnya juga? Baik. Luar biasa. Assalamualaikum. Selanjutnya juga ada Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan, Ibu Dr. Najlatun Nakiyah MPD. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan juga tak ketinggalan ada Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, Bapak Herianto Susilo SPD MPD. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah, sehat luar biasa. Luar biasa. Nah, ngomong-ngomong nih, saya sempat dapat bisikan tadi nih. Katanya FIP ini punya jargon. Wah, jargonnya bagaimana itu Bapak? Boleh kita coba ya sama-sama ya? Saya pandu ya. FIP Handal. Wah, FIP handal. Handal ini apakah ada filosofinya atau bagaimana nih Pak? Handal itu merupakan core value yang harus dimiliki oleh semua aktivitas akademika di FIP, baik itu oleh dosen, mahasiswa maupun pendidik. Core value itu merupakan akronim dari H itu humanis, A itu adaptif, N itu nasionalis, D itu disiplin, A itu amanah, dan yang L terakhir adalah loyal. Wah, ternyata memang ada maknanya ya di kata-kata handal. Luar biasa, FIP handal. Nah, boleh sekali lagi kita coba lagi ya. 1, 2, 3. FIP handal. Oke, luar biasa nih kalau saya belum minta tepuk tangan nih ya. Baik. Nah, kita akan mengenal lebih jauh mengenai Fakultas Ilmu Pendidikan sendiri. Di sini itu sudah banyak sekali prodi-prodi tentunya dengan kualitas yang sangat baik ya. Ada berapa prodi Pak di sini? Di FIP, di Fakultas Pendidikan yang sering sudah disebut kampus ungu karena benderanya ungu. Itu ada 8 prodi. Unggulan ya, 8 prodi. Dari 8 prodi itu di antaranya pertama adalah bimbingan konseling, kemudian ada PLS, ada KTP, kemudian ada PGSD, ada PG PAUD, ada PLB, ada PG, ada MP, dan satu lagi psikologi yang juga baru. Wah, ini cukup lengkap di sini ya untuk pilihan prodinya. 8 prodi memang ada 7 ya yang sudah terakreditasi A dan sisanya 1 masih dalam proses untuk reakreditasi. Oke, jadi sudah banyak sekali untuk prodi dan juga jurusan yang ada di Fakultas Ilmu Pendidikan ini. Nah, kita ketahui bersama nih Pak ya, UNESA itu kan unggul terkenal dengan bidang olahraga, seni dan juga salah satunya juga ada disabilitas. Dan kebetulan Fakultas Ilmu Pendidikan ini juga mewadahi untuk teman-teman yang disabilitas ini. Itu betul Pak ya? Betul. Ini yang Pak WD2 yang bisa menjelaskan dengan lengkap kaitan dengan disabilitas. Pak WD1. Baik, terima kasih. Jadi untuk disabilitas memang di Fakultas Ilmu Pendidikan kita unggulannya adalah disabilitas itu pendidikan inklusif. Di mana mulai dari sarana prasarana, kemudian aksesibilitas ya, seperti lingkungan di kampus ini sudah bisa diakses untuk teman-teman yang disabilitas. Dari sisi kurikulum, seluruh prodi dari di fakultas ini memperoleh mata kuliah khusus yang terkait dengan pendidikan inklusif. Kemudian untuk yang menyentuh masyarakat langsung, kita punya sebuah layanan atau lembaga
yaitu bentuknya ULABK, layanan anak berkebutuhan khusus, yang ini akan memberikan dan menerima klien dari masyarakat yang membutuhkan. Di samping itu juga ada penelitian juga diarahkan untuk disabilitas. Yeah. Oke, jadi memang sudah ramah untuk segala hal ini tadi ya, begitu ya, luar biasa. Nah, kemudian seperti kita ketahui bersama ini, pada SNMPTN 2022 tahun ini itu ada 2 prodi unggulan dari Fakultas Ilmu Pendidikan yang masuk 10 besar favorit, prodi favorit pilihan terbanyak dari pendaftar SNMPTN. Nah, itu ada S1 PGSD dan juga ada S1 Psikologi. Nah, ini mungkin apa sih, faktor apa yang membuat 2 prodi tersebut bisa menjadi prodi yang paling diminati oleh calon mahasiswa? Mungkin Pak Dekan boleh? Jadi memang di FIP ada 2 prodi yang sangat diminati, bahkan secara nasional juga termasuk 10 besar. 2 prodi itu adalah PGSD dan psikologi. Ini hampir tiap tahun 2 prodi ini selalu di ranking atas, tertinggi. Kalau di Jawa Timur malah urutan pertama. Wow. Tentu ya salah satu penyebabnya adalah yang pertama tentu passion dari para peserta, baik yang calon mahasiswa itu memang dia sangat tertarik sesuai dengan cita-citanya. Banyak juga yang pengen menjadi mahasiswa PGSD yang nanti juga menjadi guru SD. Kemudian banyak juga yang pengen masuk menjadi mahasiswa psikologi, karena keren psikologi itu unlimited karir ya, karirnya bisa apa saja. Nah, itu yang pertama. Jadi faktor pertama adalah passion dari para siswa ini. Kemudian yang kedua kaitannya dengan lulusan. Setelah lulus itu memang 2 prodi ini memang sangat luar biasa daya tampung untuk tenaga kerja. Mulai dari kalau guru SD kita lihat hampir di tiap desa itu ada sekolah SD. Jadi kebutuhan akan guru SD mesti sangat luar biasa. Di samping itu juga tadi yang jurusan psikologi ini kan hampir semua profesi itu bisa dimasuki oleh jurusan psikologi. Jadi 2 hal inilah yang mendorong mengapa para calon mahasiswa atau khususnya siswa-siswa SMA memilih 2 prodi. Oke, jadi itu alasannya mengapa 2 prodi ini selalu menjadi favorit didam-idamkan oleh calon mahasiswa di sini. Nah, kemudian juga saya ingin bertanya nih kepada Pak WD1, Pak Wagino nih ya. Di sini apa sih yang mungkin perlu disiapkan oleh calon mahasiswa, adik-adik SMA di sana supaya bisa masuk ke FIP ini? Ya, tentang persiapan mungkin adik-adik calon mahasiswa nih ya yang akan masuk di Fakultas Ilmu Pendidikan, yang dipersiapkan jelas kata kunci adalah prestasi, yang itu merupakan buah dari upaya yang kerja keras kita belajar di sekolah. Nah, itu yang kata kuncinya di sana, karena di jalur manapun di dalam seleksi itu prestasi akademik menjadi parameter pertama untuk menjadi masuk di sini untuk lulus. Nah, itu. Jadi kegigihan, kemampuan mengatur waktu, karena ketika itu tidak memanage waktu, tidak mampu, sering kita terjebak dalam sebuah kegiatan sehingga yang lain terabaikan. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ya, jadi mungkin ada yang di SMA ini sudah biasa mempersiapkan diri mau kemana. Tadi seperti tadi ya, ada psikologi, ada PGSD yang ada di Fakultas Pendidikan, yang semuanya itu memiliki prospek yang cukup baik gitu ya untuk ke depan. Begitu. Oke, baik. Nah, kemudian ini sempat muncul ya paradigma bahwa Fakultas Ilmu Pendidikan itu nanti lulusnya pasti semua jadi guru. Nah, apakah betul ini? Mungkin dari Pak WD3 mungkin boleh untuk membantu saya menjawab paradigma tersebut. Ya, terima kasih. Boleh. Ya. Jadi untuk lulusan di Fakultas Ilmu Pendidikan atau FIP ini hasil dari tracer study tahun 2021 tidak semuanya itu menjadi guru atau pendidik. Jadi ada sekitar lebih dari 37% mereka tidak sebagai guru atau pendidik. Ada yang sebagai wira swasta atau wirausaha. Ada yang kerja di perusahaan. Mereka ternyata perusahaan itu sekarang kan sifatnya tidak spesialis ya, generalis. Artinya membuka kesempatan calon tenaga kerja
sarjana apapun. Nah, maka dari itu lulusan FIP itu tidak hanya sebagai guru atau pendidik. Memang ada sekitar 56 sekian mereka berada di jalur pendidikan. Jadi FIP itu tidak hanya sebagai guru tapi juga bisa sebagai wira swasta, bisa mandiri juga mereka membuka usaha di rumah dan sebagainya. Itu yang hasil dari tracer study tahun 2021 kemarin. Oke, begitu. Jadi tidak hanya selalu menjadi guru ya. Tidak hanya menjadi guru. Jadi sesuaikan dengan minat dan juga kompetensi masing-masing begitu ya. Ya, banyak anak-anak kita itu alumni yang di perusahaan, ada yang dia sebagai supervisor sekarang, ada yang dia sebagai marketing juga di sana. Itu kan berarti tidak sebagai guru, mereka di perusahaan-perusahaan juga ada. Jadi generalis sifatnya itu. Oke, jadi sifatnya emang general begitu ya Bapak ya. Tapi yang utama core bisnisnya memang di pendidikan. Ya. Sesuai dengan nama fakultasnya, Fakultas Ilmu Pendidikan. Begitu. Ya. Baik, kemudian juga saya ingin menanyakan, sekarang ingin mendengar suara dari Ibu Najla. Nah, oke. Sekarang saya ingin bertanya mengenai sarana prasarana yang telah disediakan oleh Fakultas Ilmu Pendidikan ini sendiri. Silakan Ibu. Ya, untuk sarana dan prasarana di Fakultas Ilmu Pendidikan ini sangat memadai. Kita memiliki 52 ruang kelas yang ber-AC gitu ya. Kemudian WiFi, semua terkoneksi dengan internet secara gratis di sini. Kemudian memiliki ruang laboratorium di setiap jurusan. Dan ada perpustakaan, ruang baca di setiap jurusan juga di fakultas kita. Dan di sini juga dilengkapi dengan taman yang sangat indah gitu ya. Di depan kita juga ada hutan kampus sehingga bisa belajar dimanapun, tidak hanya di kelas. Dan kami juga ada musola untuk sholat, kemudian kamar mandi yang representatif, yang bisa digunakan oleh mahasiswa juga untuk di asrama, juga bisa dekat dengan kampus kita ini. Dan sarana olahraga juga bisa diakses oleh mahasiswa UNESA. Jadi sangat lengkap sekali bagi mahasiswa untuk tumbuh berkembang secara fisik dan secara mental di Fakultas Ilmu Pendidikan. Karena kita ramah budaya juga. Oke, jadi memang untuk fasilitas ini sudah sangat lengkap dan juga ramah budaya. Oke, baik. Kemudian yang menjadi salah satu sorotan calon mahasiswa biasanya yang paling dicari-cari adalah beasiswa. Nah, kalau sudah mendapatkan beasiswa, pasti pertanyaannya adalah gimana cara mendapatkannya? Ya, betul. Monggo, oleh Pak WD3, monggo. Ya. Jadi untuk adik-adik yang sudah diterima sebagai mahasiswa FIP UNESA khususnya, bahwa di UNESA umumnya itu ada beberapa peluang beasiswa. Selain beasiswa yang dari awal, kita kan ada KIPK. Kalau dulu namanya bidik misi ya. Sekarang KIPK. Jadi Kartu Indonesia Pintar Kuliah. Itu nama lain dari program yang lama adalah bidik misi. Nah, bidik misi mereka syaratnya adalah berprestasi tapi kurang mampu. Nah, dalam program beasiswa ini kita memastikan kepada calon penerima bidik misi itu kita survei ke rumah. Jadi kita survei untuk memastikan apakah memang layak dia untuk memperoleh beasiswa bidik misi. Selain itu juga ada beasiswa yang bersumber dari kemitraan. Kemitraan UNESA, ada Bank Mandiri, ada BTN, ada Bank Indonesia. Itu juga ada peluang-peluang yang bisa diperoleh oleh calon penerima beasiswa. Tentunya dengan memenuhi persyaratan-persyaratan. Misalnya IPK-nya, kemudian minimal semester berapa, dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada beasiswa yang sifatnya mandiri dari universitas, yang nanti itu berkaitan dengan keringanan UKT, membayar UKT. Itu juga termasuk jenis beasiswa. Jadi untuk teman-teman ya adik-adik mahasiswa bahwa UNESA itu terbuka dan kesempatan besar bagi adik-adik yang punya prestasi, tanda petik, punya prestasi dan punya kemauan untuk bisa mengusulkan menerima bantuan beasiswa. Nah, jadi mahasiswa UNESA itu sangat
banyak juga yang menerima beasiswa. Kemarin itu baru kami usulkan yang beasiswa mandiri, tentunya dengan persyaratan-persyaratan yang harus dimiliki oleh calon penerima beasiswanya. Ya, bisa nambahkan ya? Boleh, silakan, monggo. Baik, terima kasih. Jadi apa yang disampaikan Bapak Wadek 3 tadi, itu kan menepis ya, bahwa ekonomi segalanya untuk meraih sebuah cita-cita. Ya. Jadi tidak usah menjadi kecil hati ketika kita boleh dikatakan secara ekonomi mungkin lemah. Peluang itu selalu ada, dan ketika kita mau, itu pas saat seperti itulah gitu. Jadi ada beberapa beasiswa yang disiapkan, dan itu mereka bisa belajar dan meraih cita-cita yang diinginkan. Dan ya satu lagi kebijakan universitas juga yang tadi disampaikan oleh Pak Wedi. Kebijakan universitas adalah mengakomodir juga problem-problem yang dihadapi oleh masyarakat tentunya kepada anak-anaknya yang berada di UNESA. Seperti masa pandemi kemarin 2 tahun, ya, kita juga sangat akomodir terhadap usulan-usulan yang keringanan UKT untuk mahasiswa kita. Nah, itu bagian dari kebijakan yang berpihak kepada ekonomi, kondisi yang terjadi yaitu pandemi. Saya kira itulah yang selama ini UNESA selalu mengakomodir ya berbagai macam persoalan, tentunya untuk memudahkan anak-anak kita, mahasiswa kita selama mereka mengenyam pendidikan di UNESA. Dengan salah satunya adalah meringankan UKT-nya, memberi bantuan beasiswa kepada mahasiswa. Oke, baik. Wah, jawabannya sudah sangat lengkap sekali nih ya. Makanya adik-adik calon mahasiswa nih, gak usah ragu lagi ya untuk bisa bergabung bersama di Fakultas Ilmu Pendidikan. Nah, kemudian sebagai sarana aktualisasi pengembangan skill dan juga lain-lainnya oleh masing-masing individu di FIP ini, selain Ormawa, apakah mungkin ada study club ataupun kelompok-kelompok belajar lainnya di sini? Ya, hampir di prodi FIP itu selain Ormawa ada study club atau komunitas. Dan setiap prodi itu punya komunitas-komunitas yang berbasis dengan keilmuannya masing-masing atau keberminatan mahasiswanya. Contoh kalau di teknologi pendidikan, prodi TP itu ada yang disebut komunitas public speaking. Komunitas ini terbentuk karena banyak minat yang banyak dari mahasiswa. Lalu terbentuklah komunitas yang disebut public speaking. Kalau di BK itu ada komunitas Bimbasi namanya, Bimbingan Sebaya Mahasiswa. Komunitas itu unik. Komunitas ini membantu teman-teman mahasiswa selingkung FIP yang tanda petik punya problem terhadap kuliahnya. Jadi mereka bisa menjadi teman curhatnya, menjadi teman bercerita kalau ada masalah. Kemudian ada di jurusan atau di prodi PLS itu literasi, ya, komunitas literasi. Literasi ini komunitas yang dibentuk oleh adik-adik mahasiswa untuk membantu ya, masyarakat tentunya. Jadi dia sampai harus berkunjung ke masyarakat, kemudian mengajak dia untuk belajar di sana, anak-anak di sana diajari dan sebagainya. Itu juga ada di FIP. Di psikologi apalagi, banyak sekali di psikologi. Saya kemarin itu mengusulkan ke Pak Dekan untuk menerbitkan surat keputusan yang hubungannya dengan study club mahasiswa. Jadi di FIP kalau setiap prodi saja memiliki 2 atau 3 ya, komunitas, itu 3 kali 8 sudah 24 komunitas yang ada di Fakultas Ilmu Pendidikan. Itu untuk anak-anak kita di mahasiswa. Jadi selain mereka bisa kuliah ya akademik, mereka juga bisa berkembang secara soft skill-nya. Nah, mahasiswa kita itulah mungkin tidak usah ragu apakah di Fakultas Ilmu Pendidikan nanti hanya kuliah saja, itu tidak, tapi mereka juga bisa beraktivitas selain di Ormawa juga ada study club yang bisa diikuti. Jadi tidak salah pilih kalau di Fakultas Ilmu Pendidikan. Bahkan yang sifatnya sosial itu ada yang namanya relawan di PSLD ya. Jadi untuk memberikan bantuan atau memfasilitasi teman-teman yang disabilitas di kampus ini. Ya. Itu ada kumpulan mahasiswa juga di situ. Dari berbagai jurusan. Iya, dari berbagai jurusan. Termasuk dari luar FIP itu anggotanya. Itu yang secara sosial seperti itu.
Wah, jadi banyak sekali ya. Jadi Iya. banyak istilahnya study club ataupun komunitas Ya, yang tidak hanya akademis sifatnya, tapi Ya, juga betul. pengembangan Sosial. soft skill juga Ya, ada, soft skill. sosial juga ada. Wah. Walau saya tambahkan juga, Boleh, walaupun tidak fakultas bahasa ya, misalkan kita fakultas ilmu pendidikan, ada study club juga yang Tentang bahasa bernuansa seni. Ya, Hmm. PGSD itu ada komunitas tari. Jadi mereka anak-anak yang suka tari. Kebetulan kalau di PGSD kan mata kuliahnya ada mata kuliah seni dan tari juga. Nah, mereka membentuk komunitas tari. Nah, kegiatannya kita sangat terbuka, apalagi di FIP banyak tempat di luar ya, outdoor yang bisa digunakan, itu menjadi fasilitas mereka. Selain di area yang mungkin bisa saja di luar FIP seperti di hutan kampus ya, laboratorium MBKM itu. Jadi sangat nyaman bagi adik-adik mahasiswa untuk bisa berkegiatan melalui studi club atau istilah komunitas yang sering kita kenal itu. Komunitas belajar bagi mahasiswa. Oh. Wah, jadi kalau kita ngomongin komunitas belajar di FIP ini nggak akan ada habisnya. Betul, iya. Kalau diceritain dari A sampai Z itu banyak. Tidak hanya sekali. banyak, Bukan banyak lagi ya. Udah banyak lagi ya. Jadi supaya mengembangkan soft skill adik-adik calon mahasiswa di sini supaya lebih lebih mengaktualisasi dirinya masing-masing begitu. Betul, jadi tidak hanya academic skill-nya tapi juga soft skill-nya mereka bisa berkembang. Oke, tidak hanya akademik tapi juga yang soft skill-nya ikut berkembang juga. Oke, nah kemudian kita akan berbincang mengenai prestasi yang telah diraih oleh Fakultas Ilmu Pendidikan. Mungkin dari mahasiswanya terlebih dahulu. Ya, Monggo. ya mohon izin Pak Dekan. Untuk prestasi mahasiswa itu alhamdulillah FIP ini dari 7 dan 1 program vokasi yang ada di UNESA, pertama dari sisi prestasi kita di urutan ketiga secara UNESA, universitas. Artinya bahwa FIP ini tidak boleh dipandang sebelah mata. Walaupun dulu FIP itu kan dipahami calon guru gitu aja. Ternyata banyak prestasi yang diperoleh oleh anak-anak kita, prestasinya tidak event atau lomba-lomba keguruan saja, tapi juga non keguruan. Misalkan lomba isei tentang ekonomi, ternyata anak kita ada yang berhasil lomba isei di bidang tema-tema ekonomi pembangunan. Ada lagi tema-tema yang berkaitan dengan sosial budaya. Itu juga terbukti. Lalu ada prestasi yang Belmawa Dikti ya, Direktorat Belmawa Dikti dari Dirjen Dikti, anak-anak kita ada 3 ya. Jadi dari 7 yang didanai oleh kementerian, 3-nya dari FIP, PHP 2D itu. Luar biasa ormawa kita, anak-anak kita, mahasiswa kita. Selain itu juga ada prestasi-prestasi yang mandiri yang diikuti oleh individu. Jadi tidak hanya kelompok tapi individu. Misalkan lomba isei, kemudian lomba poster, lomba cerpen dan lain sebagainya. Anak-anak kita itu ternyata bisa bertanding dengan tanda petik non keguruan. Padahal kita ini kan keguruan. Nah, ini berarti tadi bahwa kompetensi anak-anak kita tidak hanya pada academic skill tapi juga atas dukungan dari soft skill mereka. Ada komunitas-komunitas yang membantu mereka untuk berkembang. Jadi selain nasional juga ada prestasi-prestasi yang sifatnya internasional. Nah, yang biasanya internasional itu ada kolaborasi dari setiap fakultas. Jadi misalkan anggotanya 10, dari FIP ada 2 mahasiswa, yang lain dari fakultas lain. Nah, itu ada kolaborasi. Nah, mungkin itu yang selama ini artinya daya dukung mahasiswa itu tidak hanya dari academic skill, mereka bisa berkegiatan, kemudian ikut ormawa, ikut komunitas, itu mendukung mereka untuk bisa berprestasi. Mungkin tambahan terbaru. Silakan. Minggu kemarin mahasiswa BK itu juara, ada lomba nasional di UAD, juara 1 media BK. Wow. Baru kemarin saya mendapat WA. Tingkat nasional Tingkat Bapak ya. Tingkat nasional. Luar biasa. Kemudian juga ini juga sedang digagas di FIP mengadakan perlombaan tingkat internasional untuk IC dan poster. Insya Allah Juli ya kita gelar itu. Kemudian kalau untuk dosen ini ada beberapa
prestasi yang diukir. Selain kalau yang biasanya itu kan ada penghargaan dari pemerintah kaitannya dengan penghargaan karya satya yang 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun itu ya. Tapi juga ada beberapa prestasi yang diraih oleh dosen. Di 2021 kemarin ada 3 dosen itu yang masuk dalam scientist 5.000 scientist di Indonesia. Yang menyelenggarakan tuh Google Scholar itu. Jadi karya-karya dosen itu direkod, kemudian diurutkan, dan dari VIP-nya ada 3 yang masuk ke 5.000 scientist Indonesia. Di antaranya adalah Pak Andi Kris, kemudian ada Pak Bahtiar, dan saya sendiri. Ada Pak Nur Salim. Ya, jadi dekan kita ini termasuk prestatif. Kemudian juga kemarin yang juga sempat viral, ada dosen PLB Bu Khofidatur kaitannya dengan studi lanjut di membantu penanganan pengungsi di perang Ukraina kemarin. Rusia Ukraina. Iya. Dia di Polandia. Volunteer di sana dan masuk di beberapa media nasional termasuk TV dan sebagainya. Ternyata walaupun di seberang sana juga bisa ikut berbuat, bisa ikut bermanfaat, termasuk membawa nama besar VIP dan UNESA. Wah, luar biasa. Jadi prestasinya mulai dari bawah, dari mahasiswa sampai ke pimpinannya, ke dekanatnya. Dan saya tambahkan sedikit, untuk prestasi selain mahasiswa itu banyak berprestasi, perguruan tingginya, UNESA-nya itu juga memberikan apresiasi bagi mahasiswa yang berprestasi. Jadi berprestasi itu malah diberi apresiasi. Memang niatnya itu untuk membangun motivasi. Ya, awalnya tidak diberi apresiasi, tapi karena motivasi ini akan mendorong mereka untuk terus berkarya. Ya, jadi dengan di kebijakan UNESA rektor kondusif itu, ya. Iya. Termasuk ada juga liga di UNESA oleh Pak WR4 dinamakan Liga Kerjasama di tingkat UNESA. Alhamdulillah dari VIP itu ada 2 jurusan. 2 prodi ya, ada jurusan. 2 prodi, 2 jurusan yang mendapat juara Liga Kerjasama. Juara 1 dan 2. Juara 1 itu jurusan Teknologi Pendidikan. Juara 2 itu jurusan Manajemen Pendidikan. Sebenarnya yang ketiga itu psikologi. Psikologi itu sangat luar biasa juga kerjasamanya. Hanya kemarin kurang sedikit kaitannya dengan laporan. Jadi maunya diborong semua 1, 2, 3. Maunya begitu. Ya. Tapi nggak enak semua diborong ya. Terus menambahkan lagi ada tokoh kita masuk tokoh nasional kemarin dianugerahkan pada waktu FIPKIP yaitu Profesor Rusminingsih. Ya, jadi kita punya 12 profesor yang memang sudah karya-karyanya sudah nasional. Jadi silahkan kami tunggu kehadiran para mahasiswa di Fakultas Ilmu Pendidikan. Tidak akan didampingi oleh para dosen yang profesional, banyak profesor di sini untuk belajar. Dan fasilitas juga yang memadai. Terus kemudian juga ada tambahan di VIP ini ada 11 guru besar. Dibandingkan dengan fakultas yang lain, kita termasuk yang terbanyak kedua setelah MIPA. Wow, jadi Insya Allah ini tahun ini semoga bisa ada 3. Ada tambahan lagi rencananya. Termasuk Pandekan? Iya. sudah di proses senat. Ya, semoga dilancarkan supaya bisa menambah lagi untuk guru besarnya. Amin. Amin. Baik. Sama seperti komunitas tadi ya, kalau ngomongin prestasi nggak kan ada habisnya. Karena dari awal sampai akhir isinya itu memang gudangnya prestasi di Fakultas Ilmu Pendidikan begitu. Nah, selanjutnya saya akan mengobrol mengenai salah satu program Pak Menteri, MBKM. Nah, ini penerapannya sendiri bagaimana untuk di FIP? Oh, iya. Baik. Ada 1. Terima kasih. Jadi untuk program MBKM, jadi Merdeka Belajar Kampus Merdeka, ini merupakan cara baru, belajar cara baru, di mana itu tidak terjadi di beberapa tahun lalu gitu ya. Jadi Kampus Merdeka ini adalah sebuah kesempatan bagi mahasiswa kita untuk belajar di luar prodinya selama 3 semester. Gitu ya. Jadi dia di satu semester itu boleh ambil di prodi-prodi lain, kuliah di prodi-prodi lain. 2 semester itu di luar kampus. Boleh ke kampus lain, boleh di masyarakat.
Jadi programnya ada yang bentuknya magang riset, ada studi independen di desa, ada KKN. Nah itu jadi ragamnya seperti itu. Jadi bahkan kita, contohnya kita dari UNESA ingin kuliah di sebuah perguruan tinggi di Indonesia di mana? Bisa. Dulu nggak pernah terjadi kan gitu. Nah, jadi ada pilihan. Nah dengan seperti itu diharapkan mahasiswa akan memiliki wawasan yang lebih komprehensif, yang mungkin sebagian versinya menu UNESA itu bisa di jus gitu ya. Dijadikan satu, di mix dengan pengalaman yang di luar. Termasuk nanti ketika bersentuhan dengan masyarakat, dia akan menemukan masalah-masalah nyata yang ada di masyarakat, sehingga dia ketika belajar ke kampus kembali itu akan lebih lebih punya hal atau minat yang untuk digalinya, untuk melakukan pemecahan masalah tadi. Jadi dia akan lebih lebih sensitif terhadap permasalahan-permasalahan yang muncul di masyarakat. Kemudian di satu sisi dia akan coba menggali dan mengembangkan kompetensinya untuk ketika dia nanti terjun lebih siap dan adaptif ketimbang sebelum ada MPKM. Tertutup kan, kampus tertutup, hanya KKN 2 bulan. Itu kan sangat terbatas. Sekarang ini 2 semester. 2 semester mahasiswa boleh melakukan kegiatan di luar yang diakui SKS-nya di kampus. Nah, dan seperti itu. Kegiatan kemahasiswaan itu juga kan ada yang terjun ke masyarakat. Ya, misalkan pengabdian masyarakat. Itu juga bisa diakui, artinya dikonversi dalam mata kuliah MBKM, dalam cakupan mata kuliah MBKM. Yeah. Jadi mahasiswa yang berprestasi baik secara nasional, kemudian dia prestasi mandiri yang punya kultur seperti mata kuliah MBKM, maka itu bisa kita usulkan menjadi konversi, jadi diakui. Jadi tidak perlu mengulang mata kuliah yang sama karena kontennya sama. Nah itu fleksibilitas yang ada di UNESA ini, dan ini sudah berjalan di UNESA. Nah itu, jadi yang akan lebih menarik kuliah di era sekarang. Di era sekarang. Di era sekarang, karena mahasiswa diberikan banyak pilihan, sementara keinginan yang pokok juga terpenuhi, karena dia bisa pilih prodi tertentu. Di samping itu dia bisa dapat kompetensi lain dengan tadi. Kegiatan boleh nambah? Boleh, silakan. Nah, terkait dengan MBKM, ini yang menarik adalah tentu ada program magang, tidak hanya di dalam negeri, ini juga di luar negeri. Kemarin barusan kita membuka kerjasama dengan Duta Besar Arab Saudi. Duta Besar Arab Saudi memberi kesempatan pada mahasiswa kita, bahkan lowongan untuk lulusan. Jadi selain untuk mahasiswa juga bisa magang di sana, free semua, termasuk bisa umroh gitu ya. Kalau Arab Saudi naik onta, bisa magang di sana. Jadi ini tawaran yang menarik kaitannya dengan magang di luar negeri. Termasuk juga program-program dari pemerintah, ISMA dan sebagainya, itu program di luar negeri. Termasuk student mobility, itu juga program ke luar negeri juga. Ini banyak dari psikologi, dari prodi-prodi yang lain, PGSD juga beberapa yang ikut dan diterima dan dibiayai. Kalau kemarin masih online, sekarang sudah mulai akan difikirkan kaitannya dengan terjun ke sana langsung ke negara yang memang menerima itu. Ya, jadi, bahkan program magang itu yang menarik dari magang ini, tadi kalau Pak Dekan istilahnya dibayari, bahkan dibayar juga. Iya. Dapat uang dia. Ya, dapat. Iya. Selain dibayar, dapat uang. Iya. Itu yang sekarang di Pelindo dan itu gratis tapi dapat uang. Nah, dapat bayaran. Dapat bayaran. Dapat bayaran. Yang nakalan itu harusnya daftar kan terus gantian, tapi 2 kali, 3 kali gitu Pak ini. Wah, ini memang sangat-sangat apa ya istilahnya ya, sangat seru gitu ya, karena untuk program-program bersama dengan mitra-mitra kerja. Betul. Nah, mungkin boleh juga disebutkan untuk mitra-mitra kerja lainnya yang juga bekerjasama dengan FIP. Pak Dekan mungkin monggo. Jadi alhamdulillah di FIP ini kaitannya dengan tadi kerjasama itu kan di tingkat UNESA juara 1 dari FIP, juara 2 dari FIP. Jumlah kerjasama kita itu tertinggi di UNESA. Total itu terbanyak, kita ada
ada sekitar 415 kerjasama. Banyak sekali. Banyak sekali. Fakultas lain tuh mungkin ada yang hanya puluhan lah, ada yang 30, kita bisa sampai 400. Kemudian tentu kerjasama ini tidak hanya dari dalam negeri itu terutama kalau yang pendidikan ya persekolahan, baik negeri swasta, yayasan, kemudian juga desa, yayasan dan sebagainya, termasuk juga wirausaha dan sebagainya, itu banyak juga Pemda, juga kita menjalin kerjasama. Kemudian juga yang luar negeri ini sudah kita rintis lama dengan Konken University, dengan Malaya, dengan termasuk dari Timur Timur, termasuk dari Erasmus di Eropa dan sebagainya. Dari Thailand, iya. Dari Turki dan demikian juga, itu juga banyak sekali kerjasama yang kita lakukan untuk mendukung kaitannya dengan keberhasilan pembelajaran di FIP UNESA. Oke, baik. Kemudian apakah ada target khusus nih ke depannya untuk FIP UNESA ini? Ya, nanti mungkin bisa ditambah oleh Pak WD. Yang pertama memang sesuai dengan program rektor yang akan kita harus ada mulai tahun ini adalah kelas internasional. Sebenarnya ini sudah dirintis kira-kira 5 tahun yang lalu, baik itu di PGSD maupun di kelas lain, di jurusan lain sudah ada, hanya karena pandemi akhirnya berhenti. Dan ini oleh Pak Rektor diminta untuk melanjutkan. Dan sebentar lagi mungkin akan lokakarya kurikulum dan sebagainya untuk melanjutkan itu. Kemudian yang berikutnya adalah kita targetkan di tahun ini dan tahun depan, tahun 2002 dan 2003, insya Allah FIP ada 8 prodi yang ikut submit dan semoga segera nanti AL kaitannya dengan akreditasi internasional. 8. Tahun ini 4, tahun berikutnya 4. Jadi kita sudah siap. Kemarin yang jurusan-jurusan sudah menyiapkan untuk Lamdik, ini dilanjutkan dengan akreditasi internasional. Kemudian juga ada pembukaan pendidikan profesi, kemudian juga ada pembukaan S2 profesi psikologi dan S3 PLB. Kemudian pada para siswa saya harapkan daftar di FIP, di prodi FIP, karena jangan lupa di tahun ini ada penambahan kuota. Ini yang penting. Ada 2 kali lipat dari tahun sebelumnya. Silahkan. Berarti lebih lebar, ya. Lebih lebar pintunya. Jadi peluangnya lebih besar. Peluang juga semakin besar. 2 kali lipat dari tahun sebelumnya. Oke. Kemudian jika misalnya kita ingin mengetahui informasi lebih lanjut mengenai FIP UNESA, bisa mengakses mungkin website atau sosial media? Ya. Untuk calon mahasiswa atau yang sudah diterima di UNESA khususnya di FIP itu bisa lihat di laman www.fip.unesa.ac.id. Ya. Selain itu ada medsos, ada YouTube, ya, FIP official, kemudian ada Instagram. Nah, kita lengkap ini. Termasuk kita di FIP ini ada satu unit di bawah bidang 3 itu namanya Pusat Informasi Fakultas. Nah, Pusat Informasi Fakultas inilah yang bisa menginformasikan berbagai macam informasi yang ada di Fakultas Ilmu Pendidikan. Jadi teman-teman mahasiswa atau calon mahasiswa silakan mengunjungi website kami di fip.unesa.ac.id dan juga di official yang lain ada YouTube, ada Instagram. Saya kira itu. Ya. Baik. Jadi tidak ragu untuk memilih Fakultas Ilmu Pendidikan. Tidak ragu, yang penting harus langsung yakin begitu ya. Tadi ada satu yang kelewat itu. Apa itu? Bahwa mahasiswa kita di FIP itu ada yang dapat apresiasi dari Pak Rektor ya atas kebijakan bahwa setiap mahasiswa yang berprestasi itu diberi uang pembinaan. Itu tertinggi di UNESA. Dalam 1 tahun dia bisa berprestasi nasional itu 60 lebih. Itu aja sudah kita sortir. Kalau enggak mungkin bisa untuk berangkat umroh 2 orang gitu. Jadi dia mohon maaf itu bisa mendapatkan apresiasi dari Pak Rektor itu hampir 50 juta dalam 1 tahun. Karena ada surat keputusan rektornya bahwa mahasiswa yang berprestasi itu kalau juara 1 nasional atau juara 1 internasional ada rate-nya, ada nilainya.
Jadi ada tidak hanya apresiasi rewardnya begitu jadi ya. tidak hanya itu, luar biasa apresiasi yang diberikan oleh UNESA kepada mahasiswa yang berprestasi. Oke, baik. Langsung saja mungkin untuk dari Pak Dekan bisa menambah keyakinan para calon mahasiswa di sini untuk bisa masuk dan bergabung bersama di Fakultas Ilmu Pendidikan. Oke, Silakan. para lulusan SMA, SMK, aliyah dari pondok pesantren maupun dari jalur umum, mari bergabung, mari mendaftar di prodi 8 prodi yang ada di fakultas, Ilmu karena pendidikan. terbuka kesempatan semakin lebar di tahun ini. Kesempatan saudara, silahkan mendaftar, segera mendaftar di baik jalur SBMPTN dan jalur mandiri. Saya selaku dekan mengucapkan selamat, insya Allah nanti bergabung dengan kami semua para Civitas Akademika di Fakultas Pendidikan. Oke, baik, luar biasa. Kami haturkan sekali lagi terima kasih banyak untuk Pak Dekan FIP, Pak Nur Salim. Terima kasih juga Pak Wagino selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, dan juga ada Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan, ada Ibu Najla, dan ada Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, Pak Heri. Terima kasih banyak kehadiran hari ini di Bincang UNESA kita kali ini. Baik, itulah tadi ya untuk perjumpaan kita kali ini di Bincang UNESA bersama dengan Fakultas Ilmu Pendidikan. Wah, luar biasa sekali perbincangan kita mulai dari A sampai dengan Z mengupas tuntas mengenai Fakultas Ilmu Pendidikan. Nah, kita tunggu kehadiran kalian di kampus Sang Juara UNESA, satu langkah di depan. KC Radio, your easy listening station. Bye-bye. KC Radio.